Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan bergabung dalam mata kuliah manajemen operasi. Kali ini kita akan membahas mengenai operasi global, ya, strategi operasi global, di mana kita nanti akan membahas salah satu misi perusahaan, yaitu di situ ada sosro. Nah, ya. Ya. Sorry, kan ini. Sorry, saya stop dulu, saya ulangi. Ya, share screen. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi dalam manajemen operasi tidak terlepas dengan strategi operasi lingkungan global, di mana ada beberapa alasan kenapa operasi bisnis domestik atau dalam suatu wilayah negara tertentu itu harus go internasional, atau ke arah global, di mana globalisasi sendiri itu sebetulnya adalah suatu kejadian atau suatu proses di mana batas wilayah suatu negara itu menjadi semakin tipis. Ya. Jadi ketika Anda sekarang mempunyai produk untuk dijual ke luar negeri, itu sebetulnya semakin mudah. Atau Anda bepergian ke Singapura itu dengan lewat Jogja, misalnya, itu dengan nggak sampai 2 jam sudah sampai Singapura. Termasuk dalam hal berkomunikasi, itu sekarang sangat singkat sekali. Kalau dulu itu ibaratnya kita mau nyebar undangan gitu aja itu butuh waktu. Nah, dulu itu makanya masa kecilnya saya itu ada yang namanya kartu ucapan. Ada juga wesel pos. Jadi itu karena proses-prosesnya lambat, tidak online seperti sekarang ini. Ada beberapa alasan kenapa harus mengarah ke suatu pemikiran global. Yang pertama adalah untuk meningkatkan rantai pasokan atau supply chain. Jadi ketika suatu industri tertentu itu terbatas pada sumber daya yang dimiliki, maka tentunya harus dikelola melalui rantai pasokan yang baik. Salah satu kekuatannya misalnya negara-negara maju, misalnya di negara tetangga kita Singapura, itu karena mereka handal dalam pengelolaan rantai pasokan. Mereka bisa jadi tidak ada pabrik, bisa jadi tidak ada gudang, namun mampu mengelola trading atau bisnis yang menghubungkan sumber daya Indonesia ke Eropa, ke Amerika. Begitu juga sebaliknya. Banyak sekali Singapura itu suatu proses perdagangan di mana Singapura itu sebenarnya negara yang sangat kecil, ya, tidak lebih dari satu wilayah Brebes atau bahkan sebesar hanya Bumiayu, yang satu hari dikelilingi itu cukup setengah hari waktunya, tapi mampu mengelola perdagangan dan mewakili Asia Tenggara dalam hal perdagangan, termasuk perwakilan Indonesia. Kadang di Indonesia atau di Jakarta nggak ada, tapi di Singapura ada. Yang kedua, alasan kedua selain rantai pasokan itu adalah untuk mengurangi biaya. Di sini saya contohkan salah satu di Purwokerto itu ada namanya PT Tak1 itu. Itu biasanya di negara-negara maju juga menaruh perusahaannya di wilayah negara berkembang untuk meraih sumber daya yang efisien. Jadi dengan efisiensi itu maka terjadi penghematan. Nah, ketika terjadi penghematan tentunya akan terjadi pengurangan biaya. Nah,
Ketika biaya berkurang, maka profit atau margin itu pengurangannya akan semakin kecil. Artinya pendapatan yang tetap itu akan semakin untungnya akan semakin besar ketika biayanya menjadi semakin rendah. Kemudian yang ketiga adalah alasan untuk meningkatkan operasi. Ya. Dengan go internasional atau melalui proses strategi globalisasi, maka operasinya akan semakin meningkat dan ke berbagai negara. Selanjutnya, juga untuk memahami pasar. Tentunya masing-masing negara memiliki kondisi pasar yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa kualitas itu sangat tergantung dengan kesesuaian dengan pelanggan. Artinya di masing-masing negara itu memiliki ciri yang berbeda-beda, termasuk misalnya jasa pelayanan tempat perbankan, gitu kan. Misalnya di Arab sama di Singapura tentunya berbeda, gitu. Begitu juga kalau penggunaan produk-produk. Bisa jadi produk-produk, misalnya produk-produk kecantikan, tentunya di negara tropis sama dengan negara yang mengalami 4 musim berbeda. Kemudian peningkatan produk untuk seperti tadi untuk penyesuaian terhadap pelanggan dan menarik mempertahankan talenta global karena masing-masing negara, masing-masing wilayah memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Tentunya tidak bisa disamakan persis. Keinginan orang Indonesia yaitu kalau membeli mobil adalah yang irit tapi isinya banyak. Tentunya akan berbeda ketika kita berada misalnya negara maju yang mungkin hanya cukup untuk berapa orang gitu ya. Ya, oke. Nah, dalam kondisi yang umum ada 70% kegagalan CEO atau Chief Executive Officer itu bukan karena strateginya, tapi karena kalah pelaksanaannya. Jadi bisa dikatakan misalnya suatu organisasi, misalnya Universitas Peradaban gitu kan, pencapaian untuk visi misi yang mungkin yang dipampang di dinding itu nggak tercapai karena apa ya? Karena nggak dilaksanakan. Pelaksanaannya itu nggak jelas. Walaupun di situ visi misinya jelas gitu. Jadi karena buruknya pelaksanaan. Jadi tidak ada komitmen ya gitu. Nah, misi itu adalah suatu proses sebetulnya bagaimana cara suatu visi dicapai. Nah, ini adalah contohnya dan visi ini sebetulnya adalah suatu gambaran keadaan jangka menengah atau jangka panjang yaitu sekitar 3 sampai 10 tahun yang ingin dicapai oleh perusahaan. Misalnya mendapatkan laba tertentu, mendirikan perusahaan tertentu dan misi ini sebaiknya jangan didelegasikan, jangan minta ke pihak ketiga. Sebaiknya dikerjakan oleh pimpinan senior atau eksekutif perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, ketika ini menyangkut dengan komitmen manajemennya, gitu. Jadi kalau mereka tidak memiliki, tidak merasa membuat misi, ya mungkin nggak akan pernah mau melaksanakan. Akhirnya kan nggak pernah tercapai, walaupun tahap demi tahap. Ini adalah contoh misi statement dari misi Peto Sosro, yaitu meningkatkan jaringan distribusi baik nasional maupun internasional dengan memasarkan produk-produk baru di bidang minuman dan makanan. Nah, dengan demikian, maka Sosro akan menjadi pemimpin pasar di bidang minuman khususnya teh. Jadi sampai apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Saya minum dulu. Ini bukan teh, tapi jamu. Nah, misi PT Sosro ini menyangkut 3 karakteristik visi perusahaan yang baik. Yang pertama, mengutamakan agar produknya dapat sampai kepada konsumen dimanapun mereka berada. Dan memang terbukti Sosro ini sangat merajai di hampir seluruh minuman yang ada di Indonesia.
kemudian selalu meningkatkan wawasannya untuk masa depan. Sosro itu selain masa ini juga muncul inovasi-inovasi baru sampai ibaratnya teh botol tapi dikemas di teh kotak gitu kan. Ya, teh botol sosro tapi kemasannya kotak gitu, bukan di botol. Terus juga inovasi-inovasi yang lain dalam bentuk saset. Kemudian memiliki kapabilitas yang tinggi, terbukti sosro dapat eksis dalam bidang bisnis minuman. Jadi memang mereka siap dengan perubahan-perubahan. Ya, biasanya suatu perusahaan itu dimunculkan atau didirikan oleh pendiri atau generasi pertama, kemudian dikembangkan pada generasi kedua, dan generasi ketiga itu cenderungnya turun lagi atau hancur. Nah, ini sosro itu masih tetap eksis sampai generasi yang sekarang ini. Nah, strategi itu adalah bagaimana sebuah organisasi diharapkan mencapai misi dan tujuannya. Nah, ini adalah contoh map atau peta strategi. Jadi peta strategi misalnya ini, sebetulnya dimulai dari berbagai perspektif. Perspektif finansial atau keuangan itu adalah meningkatkan profit. Tujuannya apa atau objektif? Nah, itu sasarannya itu adalah profit meningkat. KPI atau Key Performance Indicator. Jadi indikator kunci pencapaian itu return of investment atau ROI. Berapa nilainya? 15. Lah, ini yang seringkali salah oleh para pemangku kepentingan di mana membuat strategi itu tanpa indikator dan tanpa ada target. Nah, itu yang akhirnya mereka terlena. Target itu bisa banyak cara, misalnya waktu, persentase, gitu kan. Nah, dari sini sebetulnya kalau melihat ini KPI-nya sebenarnya jelas dan targetnya jelas. Yang udah perspektif pelanggan, pelanggan yang loyal. Jadi pelanggan yang loyal itu artinya tidak mau ke lain hati. Bentuknya adalah indeks kepuasan pelanggan. Dari mana? Dengan membuat skor 1 sampai 5 misalnya. Nah, 1 sampai 5 itu skornya itu targetnya minimal 4. Nah, artinya ya kalau 5 itu sangat baik ya baik lah gitu kan. Kemudian perspektif proses bisnis internal. Itu produk berkualitas dan meningkatkan pelayanan. KPI-nya itu adalah jumlah reject atau kegagalan produk turun dan jumlah komplain pelanggan layanan atau komplain layanan. Jadi di internal itu tidak ada produk yang menyimpang atau gagal yang dibuang. Juga yang kedua setelah di luar, kalau mungkin saya pernah menyampaikan perbedaan quality control dan quality assurance. Kalau quality control itu pengendalian di dalam, quality assurance adalah penjaminan mutu di luar. Itu semuanya targetnya nol, ya, misalnya nol reject, nggak boleh ada reject, ya itu strateginya. Kalau sampai reject itu merugikan. Kemudian juga tidak ada komplain, nah, berat sekali nih ya, targetnya. Tapi itu memang bagian dari ya seandainya ada ya satu gitu ya rejectnya satu, tapi itu sebetulnya mengarah kepada kita tidak komitmen. Kemudian perspektif pembelajaran dan pertumbuhan itu adalah meningkatkan skill perilaku karyawan. Dengan apa ya? Tentunya dengan pelatihan. Bisa KPI-nya misalnya indeks kompetensi karyawan diukur. Diukur dengan cara skornya itu 1 sampai 5. 5 yang sangat baik atau terbaik, yang skornya 4. Termasuk diantaranya adalah bagaimana mencapainya adalah tentunya seperti standar di ISO gitu. Ya berapa jam pelatihannya gitu. Oke, nah di dalam untuk memenangkan persaingan itu setidaknya ada 3 ya, menurut Porter itu ada 3 keunggulan kompetitif yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang pertama itu adalah melalui diferensiasi, ya. Yaitu suatu ciri pembeda
yang spesifik yang bisa diingat oleh orang lain. Misalnya, suatu produk kerudung Elzada itu ceritanya cirinya seperti ini, bahannya adem. Gitu kan. Suatu getuk, misalnya getuk ya. Getuk Sokaraja itu cirinya ya memiliki ciri ya apa ya ya manis, digoreng, tidak gampang basi dan itu ciri. Di tempat lain ada nggak? Nggak ada. Soto Sokaraja. Itu memiliki diferensiasi gimana ya? Sotonya itu pakai kupat, kemudian ada kerupuknya, cambahnya pendek-pendek, pakai sambal kacang, kuahnya kaldu nendang. Nah, itu diferensiasi itu. Kalau soto Tegal gimana? Soto yang pakai tauco. Nah, kemudian kalau soto Semarang gimana? Soto yang pakai irisan bawang goreng, bawang putih ya. Kalau yang lain bawang merah itu bawang putih. Kalau soto cirinya diferensiasinya soto Solo gimana? Bening tapi seger. Nah, kuahnya banyak pakai nasi. Nah, itu adalah diferensiasi. Nah, terus cara berpakaian juga menyangkut diferensiasi. Nah, kalau orang uh, Bali itu pakai istilahnya blangkon tapi ikatnya di depan, gitu kan. Kalau orang Jogja di belakang, gitu kan. Itu sebenarnya diferensiasi. Nah, termasuk dalam perusahaan juga mencirikan, oh kalau pakai kereta itu kayak gini cirinya. Pakai naik misalnya efisiensi, oh dikasih dengan soft drink, nah, itu sudah diferensiasi. Yang kedua, yang pertama, jadi untuk memenangkan suatu keunggulan kompetisi, keunggulan bersaing, yang pertama tadi diferensiasi, yang kedua apa? Melalui biaya. Biaya yang bagaimana? Biaya tentunya yang murah. Biaya murah itu dicapai melalui proses yang murah, biaya yang rendah. Ketika biaya rendah, itu tentunya akan diikuti oleh banyak peminat. Contohnya, sekarang adalah zamannya online. Zamannya online, sederhananya kita melihat dari sisi apa ya? Dari sisi harga kiriman, harga harga pengantaran, misalnya pakai JNE berapa dari Jakarta ke Jogja misalnya gitu, Bumi Ayu ke Jakarta berapa gitu. Ketika biaya kita bersaing murah, tentunya itu akan memberikan pilihan alternatif yang terbaik bagi pelanggan. Pakai handphone, pakai ini misalnya pakai M3, pakai Telkomsel, pakai apa mana yang murah. Nah, yang ketiga itu adalah melalui respon. Respon yang bagaimana? Tentunya respon yang cepat. Ketika Anda menggunakan jasa kiriman terlalu lama, gitu kan, itu tentunya juga nggak dipilih walaupun murah, walaupun akan sampai, gitu. Nah, mungkin pilihan yang juga, tapi yang dibutuhkan adalah yang cepat, misalnya dengan harga yang standar bisa dikirim dengan cepat. Sampai di tengah jam nggak sampai sehari. Karena apa? Ketika dia bisa melayani dengan cepat, sampai dengan cepat, maka akan banyak produk-produk yang dikirimkan lewat situ, termasuk makanan, gitu kan. Bisa jadi masakan gudeg dari Jogja bisa diterima di Jakarta, pesan kirim pagi sampai siang sudah sampai sana. Ya, kemarin saya juga kaget dapat kiriman kopi dari si rampok gitu ya ke rumah itu, dikabari pagi dikirim, siang udah nyampe. Itu berarti kan mengesankan sekali. Ya. Artinya ketika Anda mengirimkan ketan pencok ya, dari Bubariah dari Bumi Ayu ke sini, itu akan eh, menghasilkan daya saing, ya. Termasuk produk-produk yang lain ya. Gitu. Jadi 3 hal kalau Anda ingin memasuki dunia bisnis harus setidaknya berpegang pada 3 hal itu, ya. Yaitu harus memiliki ciri khas, ciri pembeda, kedua biayanya murah, yang ketiga adalah respon yang cepat. Ya. Nah, misalnya Anda jualan jamu seperti ini, Kunir Asem. Jamu ini nggak bisa tahan terlalu lama, tapi kalau bisa sampai dengan cepat, nah, itu akan menjadi pilihan. Ya. Nah, oke, ini saya lewati. Ada beberapa masalah dalam strategi operasi global. Yang pertama adalah pandangan sumber daya. Jadi bagaimana sumber daya yang tersedia. Saat ini, misalnya, masalah utama yang ada di Indonesia, makanya saya sangat intens di situ,
kemarin saya melakukan kunjungan ke Brebes lah ya. Jadi Anda sendiri mungkin nggak tahu di Brebes itu ada pabrik pengolahan sebentar, saya ambil contoh dulu. Nah, ini adalah contoh yang keren sekali ya. Jadi di Brebes kalau yang ini adalah termasuk bawang goreng. Saya kira ini agak biasa ya. Ketika dihasilkan ini tapi di bawang goreng dikemas ini rasanya enak ya. Bawang goreng balado. Ini di pabrik Brebes sudah PT. PT-nya yang lebih keren lagi apa? Itu adalah badan usaha milik petani. Artinya itu yang sangat keren sekali, bukan dari PT perusahaan multinasional atau apa, tapi nah, yang lebih keren lagi adalah juga ini. Nah, ini adalah atau sama ini bawang crispy. Jadi bawang yang masih utuh-utuh gitu ya. Masih utuh kayak gini, masih bulat-bulat ya, masih bulat-bulat mana ini? Oh iya ini bawang. Masih bulat nih ya. Nah, kayak gini. Masih bulat nih. Nah, dimakan bisa. Nah. Keren produknya ya. Nah. Sama ini pasta. Keren lagi kan. Jadi ulekan bawang. Ya. Jadi selama ini harga terombang-ambing bawang merah itu karena apa? Karena tidak ada yang memproses, nggak membentuk seperti ini. Jadi lakunya itu mesti dalam bentuk bawang. Yang punya uang, yang nggak punya uang harus segera dijual, harganya akhirnya jatuh. Tidak bisa disimpan sampai dengan panen berikutnya. Akhirnya bibit juga mahal sekali. Ini jadi mahal sekali. Jadi Indonesia itu kekurangan dalam hal sumber daya manusia yang menyangkut proses hilir seperti ini. Makanya kalau Anda ingin berstrategi untuk masuk dunia bisnis, jangan mengarah ke budidaya. Jangan mengarah ke budidaya. Artinya boleh budidaya, tapi harus memikirkan proses hilirnya. Bagaimana bawang menjadi kayak gini. Bagaimana kopi menjadi produk yang saya nggak bawa lagi. Yang apa? Kopi yang menjadi harganya sekilonya 400.000 yang bisa dijual, bisa dinikmati oleh barista sampai ya. Kunir itu Anda harus bisa bikin produk misalnya kayak gini. Nah, ini namanya. Saya nggak akan mamah atau menggigit kunir. Kalau saya mau minum gitu. Jadi minuman segar. Kalau ini nggak begitu awet. Nanti Anda bisa menciptakan produk-produk yang lebih bagus lagi. Yang berikutnya adalah analisis rantai pasokan, mengidentifikasi elemen-elemen yang berbeda. Ini harusnya misalnya disimpan bisa berapa lama. Kalau Anda menyimpan bawang merah, misalnya pakai cold storage, berapa banyak besar istilahnya gudang cold storage yang harus Anda siapkan ya. Kemudian model 5 kekuatan ya. Ini juga harus diperhatikan. Ke sini dulu ya. 5 kekuatan itu apa? Persaingan itu ya. Jadi dalam industri itu selalu akan ada 5 kekuatan persaingan yang itu harus diperhitungkan untuk kita tetap eksis. Yang pertama adalah persaingan terhadap industri itu sendiri ya. Ketika Anda menjadi tukang ojek, maka persaingan paling sederhana adalah dengan tukang ojek teman Anda, ya kan? Tukang ojek teman Anda. Jadi dalam suatu pangkalan, misalnya ada tukang ojek 5, maka rezekinya secara tidak langsung, secara teoritis akan dibagi 5 itu, karena sama-sama tukang ojek. Ya.
Terus selain itu persaingan dari situ, apa ada ancaman pendatang baru yang namanya tukang ojek baru. Nah, itu. Jadi kalau ada misalnya di situ ada 5 orang tukang ojek dalam satu perumahan, dalam satu pangkalan, ada tukang ojek baru, berarti ada 6, ada 7. Artinya potensi Anda untuk berkurang penghasilan tambah. Potensinya untuk berkurang itu meningkat. Ya. Jadi artinya yang pertama tadi adalah persaingan industri yang ada atau sejenis. Yang kedua itu adanya ancaman pendatang baru yang akan bersaing. Ya. Yang ketiga, ya, adanya kekuatan daya tawar pemasok. Nah ini kalau saya contohkan untuk tukang ojek ya agak agak kurang tepat ya. Maksudnya misalnya Anda mau beli tanah gitu ya, beli tanah itu yang nawarkan banyak, yang nawarkan banyak. Kalau tukang ojek itu posisinya Anda akan ngojek. Kalau yang nawari ngojek itu banyak, maka Anda sebenarnya bisa berganti-ganti atau bisa lebih murah. Nah, ada daya tawar pembeli. Nah, kalau misalnya tukang ojeknya 7 yang akan naik 1, maka ya Anda nggak bisa pasang tarif seenaknya kecuali di situ ada aturan. Tapi dalam bisnis aturan-aturan itu kadang nggak permanen ya, akhirnya pasti dilanggar termasuk rebutan penumpang dengan ojek online misalnya gitu. Nah, kemudian adanya produk substitusi. Nah, sekarang itu yang berat adalah adanya produk substitusi atau produk pengganti. Apa misalnya adanya Gojek bukan pangkalan atau mungkin taksi online juga. Banyak sekali ya yang bisa mengancam kelangsungan bisnis Anda. Kodak, ya, Kodak atau kamera gitu ya, penjualan kamera itu bangkrut gara-gara bukan karena persaingan dengan Fuji, ya, tapi karena bersaing dengan handphone ini. Ya, justru bersaing dengan handphone yang akhirnya dilengkapi dengan kamera. Jadi mereka bangkrutnya di situ. Karena mereka tidak mengarah kamera yang bisa berkomunikasi, tapi handphone mengarah untuk komunikasi tapi juga untuk foto. Nah, itu kan jadinya mereka termakan itu ya. Dulu ada namanya Telegram, ada telepon, ada yang mungkin Anda punya telepon rumah, tapi saya yakin sudah jarang sekali dipakai ya. Ditutup pun nggak masalah, kecuali hanya untuk jaringan speed. Jaringan internet, telepon itu sekarang dipakai bukan untuk komunikasi, tapi untuk internet, untuk speed, seperti itu. Jadi Anda harus berhati-hati dengan 5 kekuatan persaingan ini. Ya. Nah, ini sebetulnya adalah siklus hidup produk yang mungkin suatu saat Anda akan melihatnya dalam pemasaran di mana setiap organisme yang hidup itu akan ada pengenalan ya, kemudian ada pertumbuhan, kemudian ada kematangan atau mature dan penurunan atau decline. Jadi ini sekedar gambaran aja bahwa apapun produk yang Anda hasilkan ya, pasti suatu saat akan mengalami pertumbuhan. Jadi misalnya Anda punya perusahaan baru, lah sekarang ini ya. Kalau saya itu lagi membentuk PT baru. PT baru itu transaksinya ya masih terbatas. Kemarin sebulan baru transaksi sekali. Tapi nilainya alhamdulillah sekali transaksi dapat keuntungan hampir 30 juta misalnya gitu. Hanya untuk 3 orang. Nah, bulan kedua kayaknya bisa transaksi 2 kali. Bulan ketiga nanti bisa 4 kali. Itu baru satu produk. Nah, nanti kita tumbuh ke produk-produk yang lain. Harapannya yang produk-produk yang lain tidak hanya satu macam produk. Nah, tapi kita juga harus siap bahwa suatu saat itu matang ketika kita perusahaannya semakin besar, tenaga kerjanya besar, kalau kita nggak bisa mengendalikan, itu akan bisa tumbang atau akhirnya tutup, kolaps. Yang sudah banyak misalnya kayak Nyonya Menir itu walaupun sudah puluhan tahun itu hampir 1 abad juga bisa tutup. Kodak juga bisa ya. Tuh. Mungkin Anda juga bisa melihat dulu ada namanya Nokia. Nokia itu sangat terkenal banget, menguasai 70% dunia. Tapi sekarang juga bangkrut. Mungkin Anda nggak pernah ngalami sih Nokia itu, salah satu jenis HP. Ya. Kemudian sebelum ini ada Android dari Samsung atau dari Oppo atau itu ada yang dari BlackBerry itu juga merajai, tapi sekarang juga nggak ada lagi. Ya. Ada beberapa pilihan strategi dalam operasi global. Yang pertama adalah strategi internasional.
yaitu menggunakan ekspor dan lisensi untuk memasuki pasar global. Tapi tidak menguntungkan karena kadang ada apa ya, tanggapan lokal itu rendah dan biayanya sedikit. Ya. Kemudian strategi multi domestik di mana memberikan otonomi yang cukup pada setiap bisnis di suatu negara, ya, menyediakan waralaba atau franchise gitu ya, usaha patungan yang mandiri seperti misalnya McD. Kemudian juga sebenarnya di Indonesia itu, tapi ini masih lokal itu ya, artinya masih Alfa atau Indo. Kemudian strategi global itu meningkat tingkat sentralisasi tinggi tapi dipusatkan suatu negara, di mana kantor mengkoordinasi mencari standar dan pembelajaran di pabrik yang di negara-negara lain itu yang untuk menghasilkan skala ekonomis. Contohnya adalah Apple ya, sama Exxon. Exxon itu perusahaan energi bahan bakar ini. Kemudian strategi internasional itu memanfaatkan skala ekonomi pengetahuan, juga penekanan akan respon ya, sumber daya aktivitas tersebar, tetapi fokus untuk efisiensi dan fleksibilitas jaringan yang terkait. Contohnya adalah LG dan General. Nah, dalam mengembangkan dan implementasi strategi, kita harus terlibat dengan identifikasi faktor kunci sukses. Itu ditentukan melalui analisis SWOT. Itu ada strength atau kekuatan apa, kemudian weakness atau kelemahan. Jadi ada dua namanya faktor eksternal dan faktor internal. Nah, sama kesuksesan kita ya, Anda itu ya, untuk mencapai sukses di masa depan itu harus mempertimbangkan apa kekuatan Anda, apa kelemahan Anda, kemudian apa opportunity atau kesempatan yang bisa diraih dan apa yang menjadi ancaman. Selalu itu kita gunakan. Nah, kesuksesan itu tergantung dengan kesiapan kita. Nah, kesiapan itu adalah ya kekuatan kita. Jadi kalau bisa itu manfaatkan kekuatan yang Anda untuk menutupi kelemahan Anda. Nah, kalau berpromosi ya seperti itu, misalnya Universitas Peradaban. Kekuatannya apa? Oh, memiliki dosen-dosen yang sangat andal di bidang tertentu. Yang lemah gimana? Ya lemahnya nggak perlu diceritakan, gitu kan. Tapi ya menjadi perhatian bagi internal. Tapi keluar itu tunjukkan kekuatannya untuk meraih apa? Meraih kesempatan bahwa mahasiswa di bumi itu sebenarnya banyak. Nah, kalau tidak mengerti itu ancamannya apa ya? Ancaman berarti perguruan-perguruan tinggi yang lain. Bagaimana kita mendapatkan simpati dari mereka? Nah, itu salah satunya. Termasuk ketika Anda memang ingin menguasai bisnis yang lain atau memenangkan bisnis yang lain. Ya. Nah, ini jadi ada analisis SWOT, ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi ada kekuatan, ada kelemahan, kemudian kesempatan dan ancaman. Itu kemudian faktor internal itu ada SWOT, SW, kemudian faktor eksternalnya itu adalah OT atau opportunity dan threat. Oke. Oke, saya kira ini yang bisa kita pelajari hari ini, strategi operasi untuk lingkungan global. Jadi ini nanti dalam bentuk video. Saya kira cukup untuk hari ini, kuliah untuk hari ini, dan kita sambung pada kuliah yang lain, ada materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.